Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Ini jam 5 sore ya. Jam 4.44 sore. Jadi saya ada waktu 30 menit. Saya unduti 5.15. Oke, bentar aja. Saya ingin sebelumnya salam dulu. Salam dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut. Teman-teman, ini ada pertanyaan dari teman kita ya. Dia bertanya, Pak, mana lebih enak kerja di kapal yang kecil atau kapal yang besar? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Maksudnya adalah, kalau kapal kecil itu penumpangnya lebih sedikit. Kemudian kalau kapal besar, tentu penumpangnya lebih besar ya. Kalau di MSC, di tempat saya bekerja, perusahaan tempat saya bekerja ini, kapal yang paling kecil adalah Lyrica Class. Jadi Lyrica Class itu kapasitasnya 2.500 passenger. Dan kapal yang paling besar adalah Mirafilia Class dengan kapasitas 6.300 ya. Ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di video saya yang sebelumnya, bahwa ada kelas Lyrica Class, ada Musica Class, kemudian ada Fantasia Class, ada Mirafilia Class, di mana 2.500 passenger, 3.000 passenger, 4.000 passenger, dan 6.500 passenger. Ya, mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak kerja, maksudnya kan, karena kita pekerja, tentunya mana yang lebih enak kerja di kapal kecil atau di kapal yang besar. Tentunya kalau kita mendengar berapa kapasitas kapalmu, 4.000, 5.000, saya 5.000, 6.300, kayaknya kita merasa bangga gitu loh, kapal kita lebih besar dari dia, lebih banyak tamunya, tentunya krunya juga lebih banyak gitu ya. Tetapi saya dicerita kali ini adalah sepanjang pengetahuan saya ya. Ya, mungkin pendapat Anda lain dengan saya, silakan. Itu kita bebas merdeka untuk berpendapat. Kalau pengalaman saya selama ini, yang paling bagus adalah kapal yang kecil. Ya. Kapasitasnya 2.500. Oke, maksimal tamunya itu 21 lah, 21, 2.100, 2.300. Kemarin itu Lyrica, Harmonia maksimal lah itu isinya. Itu pun meja sudah squash semua itu ya. Karena apa? Karena yang berat adalah saat Anda berada di navigasi seperti hari ini ya. Hari ini navigasi kita dari Copenhagen menuju Alesund. Jadi satu hari navigasi. Kapasitas tamu sekarang cuma 5.500. Apa? Tamu yang cruise ini cuma 5.500. Ya. Belum maksimal ya, 6.300 belum tercapai itu. Tetapi kalau itu yang namanya navigasi, kalau yang namanya at sea, itu banana di mana-mana. Banana, tahu nggak artinya banana? Banana itu artinya crowded. Ya, crowded di mana-mana. Jadi kerja berat di mana-mana gitu ya. Apakah di restoran atau di buffet, itu sama beratnya. Karena apa? Tamu 5.500, apalagi yang full yang 6.000, itu kalau dia navigasi itu sama dengan kita melayani tamu 2 kali lipat. Ya. Karena apa? Contoh, kita buka breakfast dari jam 7 sampai jam 11.30. Itu breakfast. Apakah itu kalau di restoran jam 7 sampai jam 9 itu rata-rata. 2 jam itu sudah terlalu lama di restorannya. Kalau di buffet itu jam 7 sampai jam 11.30. Kemudian di kapal ini, di kapal Eurubia, itu ada yang namanya brunch. Jadi campuran antara breakfast dan lunch. Itu mulai jam 9.30 sampai jam 1.30. Kenapa saya bilang crowded di mana-mana? Kenapa kita bilang banana di mana-mana kalau kapalnya semakin besar banananya, semakin kecil banananya? Karena
tamu itu kalau dia jam makan, itu bisa 2 sampai 3 kali dia datang ke buffet atau ke restoran. Kalau di restoran brand seperti hari ini, kita buka jam 9.30 sampai jam 1.30, berarti 10, 11, 12, 1, kita buka 4 jam. 4 jam buka di restoran. Kalau dia datang pas restorannya buka jam 9.30, tamu datang. Kemudian 3 jam lagi, saya yakin dia lapar lagi. Dia akan datang lagi ke restoran. Oke? Itu artinya orang yang sama bisa datang 2 sampai 3 kali karena tidak ada pembatasan. Oke? Begitu juga di buffet, ya. Dia datang jam 7, jam 8 pagi dia datang sarapan. Kemudian setelah sarapan, dia ke kolam renang atau dia nge-gym 1 jam, 2 jam sudah lapar. Balik lagi dia ngeteh atau apa. Itu dia balik sekitar jam 10, dia balik. Kemudian dia pergi lagi ke tempat permainan apa itu ada, karena di kapal itu kalau navigasi banyak permainan, ya, banyak permainan yang diadakan di kapal. Setelah 1 jam sampai 1,5 jam dia lapar lagi, balik lagi ke buffet, ya. Seperti itu rotasinya, sehingga Anda bisa bayangkan kalau kapasitas kapal itu 2.500, ya, dia akan bisa menjadi 5.000. Seolah-olah kita melayani 5.000 passenger. Ya, kadang-kadang kita tugas di buffet 2,5 jam, kok tidak habis-habis tamunya Pak? Gitu pertanyaannya para waiter atau asisten waiter. Dia aja kerja 2,5 jam selesai, kan itu jadinya jawaban saya. Ya, karena apa? Tamu itu setelah dia pergi datang lagi, 2 jam lagi datang lagi, kita masih di situ kerja. Dia sudah datang lagi. Apalagi yang kapasitasnya lebih besar, seperti 3.000 passenger, dia akan menjadi 6.000. Ya, 4.000 passenger akan seolah-olah menjadi 8.000 passenger kita layani. Begitu juga yang 6.000, ya, akan menjadi 12. Pada saat sekarang ini, kapasitas tamu yang ada di Eurobia itu 5.500. Ya. Jadi, kita melayani tamu seolah-olah 11.000 passenger. Ya. Dia datang lagi, ya. Kecuali di dinner, dia cuma bisa datang sekali ke restoran. Apakah itu first sitting atau second sitting. Karena setelah itu dia tidak bisa datang lagi. Tetapi di open sitting, seperti breakfast dan lunch, dia bisa datang berapa kali pun, anytime, ya, semasih restoran itu buka. Kalau buffet kayaknya bukanya itu hampir 20 jam buka itu buffet. Artinya apa? Kita buka dari jam 7, kemudian jam 11, kita tutup sebelah, kemudian kita bersihkan di sebelah, jam 12 sudah buka lagi di sebelah untuk lunch. Kemudian jam 1 kita buka lagi kedua-duanya. Kemudian jam 4 kita tutup sebelahnya untuk persiapan 4.30 tea time. Kita buka lagi kedua-duanya. Ya sudah, setelah itu beristirahat setengah jam, sekitar jam 6 kita buka lagi untuk dinner, ya. Dinner itu sampai jam 10 malam. Oke. Itu perputaran di buffet. Sedangkan untuk kopi dan tea, mesin kopinya itu bukanya 24 jam. Anda bisa bayangkan berapa kali tamunya datang ke buffet dalam satu hari, karena semuanya gratis untuk makan dan minumnya. Kalau dia mengambil air atau kopi atau tea dari mesin yang disediakan. Kalau dia mencari dari bar, baru dia bayar, gitu kan. Jadi dia bisa bebas. Oleh karena itu, kesimpulan saya adalah semakin besar kapal yang tempat kita bekerja, semakin crowded itu. Ya, walaupun kita semakin banyak kru, semakin crowded saya rasakan, ya. Tapi se-crowded apapun itu, kita kerja cuma 11 jam maksimal. 2,5 jam breakfast, 2,5 jam lunch, dan 5 jam dinner. Oke? Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi
suatu pedoman bagi teman-teman pelaut dan calon pelaut. Salam dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut.